media sosial. Media sosial merupakan salah satu platform digital yang menyediakan beberapa fasilitas dan juga fitur lainnya untuk melakukan aktivitas sosial bagi seluruh para penggunanya. Namun, di sisi lain satupun, media sosial dapat dikatakan sebagai media komunikasi, interaksi sosial bersama masyarakat sekitar untuk memberikan suatu informasi penting dan sebuah konten seperti video, foto, dan lainnya. Pun fungsi dari media sosial yaitu yang pertama sebagai media komunikasi. Sebagai contohnya saja yang dapat kita lihat yaitu ketika seorang anak merantau atau menjauh dari orang tuanya, maka ia dapat menghubungi orang tuanya dari jarak jauh menggunakan media sosial seperti contoh Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Yang kedua, fungsi dari media sosial yaitu membangun sebuah branding atau membangun sebuah citra diri. Contoh yang dapat kita lihat yaitu ketika seorang selebgram ingin membangun citra dirinya agar lebih banyak dikenal oleh penggemarnya, maka ia bisa saja memposting setiap foto atau video kegiatan-kegiatan lainnya di media sosial supaya ia bisa mendapatkan branding dan dapat dikenal oleh para penggemarnya. Yang ketiga, sebagai tempat usaha atau bisnis. Contoh yang dapat kita lihat yaitu usaha bisnis catering makanan online dan sebagainya. Yang keempat, untuk melakukan kegiatan promosi atau pemasaran. Sebagai contoh, ketika seorang wirausaha ingin memperkenalkan produk usahanya kepada konsumen dengan publik yang lebih luas, maka ia bisa saja menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk memposting produk usahanya agar lebih dikenal oleh konsumen. Manfaat media sosial. Media sosial itu berguna untuk banyak hal, seperti yang pertama ada belajar. Kita bisa belajar banyak hal baru dan berbagi ilmu dengan orang lain. Yang kedua ada dokumentasi, menyimpan berbagai macam informasi dan momen penting. Yang ketiga ada manajemen, membantu dalam pengerjaan proyek. Yang keempat ada evaluasi, mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau rencana. Jenis-jenis media sosial. Media sosial itu beragam jenisnya. Beberapa yang populer adalah yang pertama, blog, yaitu tempat menulis dan berbagi informasi. Contohnya WordPress dan Blogger. Yang kedua ada jaringan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya Facebook dan LinkedIn. Yang ketiga ada microblog, yaitu berbagi pesan singkat. Contohnya Twitter. Yang keempat ada berbagi media, yaitu tempat untuk berbagi foto, video, dan lain-lain. Contohnya Instagram dan Flickr. Yang kelima ada kolaborasi, yaitu tempat untuk bergabung dalam proyek bersama. Contoh Wikipedia. Yang keenam ada forum, yaitu tempat untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Contohnya Kapus dan Quora. Contoh kasus media sosial terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama penyebaran berita hoax, yang dimana menyebarkan berita palsu atau tanpa ada keterangan yang sah kepada khalayak atau umum. Kedua adalah penipuan, yang dimana melakukan penipuan dengan berbagai cara, bisa melalui smartphone atau metode lainnya secara berulang-ulang. Ketiga, pornografi, yang dimana meningkatnya kasus pornografi tersebut karena mudah diakses dalam video tersebut sebaiknya tidak lantas disebarkan. Yang keempat, pelecehan seksual. Kasus ini melakukan pelecehan secara verbal dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti berkomentar sesuka hati kepada publik terhadap forum. Yang terakhir adalah pinjaman online, yang dimana terjadinya pinjaman online dikarenakan melakukan kegiatan transaksi kepada debt collector. Selanjutnya, pengertian jurnalisme. Jurnalisme merupakan salah satu kegiatan yang dimana mencari suatu berita, melakukan suatu berita yang terjadi di lokasi kejadian. Namun di sisi lain pun juga, jurnalisme dapat dikatakan sebagai suatu catatan harian atau suatu keterangan yang dimana untuk mencatat suatu kegiatan sehari-hari serta menerbitkan suatu berita ke dalam surat kabar.
Jenis-jenis jurnalisme online berdasarkan media, yaitu ada beberapa. Yang pertama, jurnalisme cetak, yang kedua jurnalisme elektronik, yang ketiga jurnalisme online. Jurnalisme cetak merupakan media cetak sebagai media publikasi, misalnya surat kabar, tabloid, dan koran. Sedangkan jurnalisme elektronik menggunakan media elektronik sebagai media publikasi, misalnya radio, televisi, dan film. Kemudian jurnalisme online, jurnalisme ini menggunakan media internet sebagai media publikasi, misalnya seperti media online, situs atau media cyber, dan situs berita. Selanjutnya, tujuan jurnalisme online ada beberapa. Salah satunya sebagai pemberi informasi, kemudian sebagai media hiburan, kemudian sebagai alat kontrol atau alat kontrol sosial, kemudian sebagai pendidikan masyarakat. Contoh kasus jurnalisme. Yang pertama ada wawancara tokoh terkenal. Nah, mewawancarai tokoh terkenal membutuhkan persiapan yang baik, tidak hanya peralatan tetapi juga kesiapan mental. Kesalahan kecil juga bisa merusak citra sang tokoh sehingga jurnalis harus berhati-hati. Yang kedua ada laporan investigasi lingkungan, yaitu berfokus pada masalah seperti kebakaran hutan, pemanasan global, dan polusi. Laporan ini membantu publik memahami isu lingkungan dan cara menjaga alam. Selain itu juga yang ketiga ada riset investigasi, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan fakta tersembunyi dalam sebuah kasus, terutama yang disembunyikan oleh pihak berkuasa. Proses ini bisa memakan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, untuk menemukan fakta yang jelas. Selain itu, yang keempat ada liputan peristiwa budaya. Liputan budaya mengangkat tradisi unik di berbagai daerah. Jurnalis perlu menulis secara struktur dan memilih narasumber yang memahami proses budaya dengan baik. Dan yang terakhir ada laporan olahraga. Jurnalis olahraga melaporkan berbagai hal terkait mengenai olahraga, termasuk kompetisi. Menulis laporan ini memerlukan minat yang besar di bidang olahraga, penelitian, serta pemahaman tentang pertandingan. Dan yang terakhir ada kesimpulan mengenai media sosial dan jurnalisme. Media sosial telah mengubah landscape jurnalisme secara fundamental. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan potensi positif media sosial sambil meminimalkan dampak negatifnya. Kunci utamanya adalah literasi digital yang kuat, kemampuan untuk memverifikasi informasi, dan jurnalisme yang bertanggung jawab.